Yang pertama itu, semisal Bapak nggak jadi dosen, kira-kira Bapak bakal jadi apa? Freelance kayaknya aku. Freelance. Iya, aku bebas lah mau ngerjain apapun. Karena memang basic sebelum jadi dosen, aku nggak pernah kerja secara ofisial. Oh. Jadi kalau aku ke Jakarta tahun 2009, kemudian sampai sekarang sampai 2022, berarti 2009 2020 hampir 12 tahunan gitu ya. Ya aku nggak ada secara ofisial kerja di suatu perusahaan. Pernah beberapa kali mencoba dan nggak cocok. Bukan passion ya Pak ya? Iya, kayaknya aku pengen udahlah terserah aku deh kerja apa, yang penting duit banyak. Iya kira-kira. Oke. Freelance aja lah. Yang kedua, kenapa Bapak tertarik dengan filsafat sampai ambil S1 sampai S3 filsafat? Pertama bahwa masuk filsafat sebuah kecelakaan. Waduh. Kecelakaan karena aku tidak tahu tuh apa itu filsafat dan lain sebagainya. Dulu ada 3 jurusan yang ditawarkan. Pertama ada filsafat, yang kedua ada tafsir hadis, yang ketiga ada perbandingan agama. Nah, perbandingan agama kira-kira di pesantren aku udah belajar lah ya. Kemudian juga tafsir hadis apalagi. Belajar hadis, belajar tafsir. Tapi ada satu pilihan, ini kok katanya aneh gitu. Udah aku langsung aja pilihan Penasaran pertama. jadi apa? Pilihan pertama filsafat. Pilihan kedua filsafat juga waktu itu. Ya akhirnya diterima di filsafat. Ternyata filsafat itu sesuai dengan passionku. Jadi belajarnya santai. Bagi orang mungkin memusingkan, jelimet gitu ya. Tapi kalau orang yang udah masuk ke dalamnya, mengasihkan saja belajar filsafat. Kayak gitu. Sehingga pada akhirnya selesai S1, saya langsung S2 tuh kan. Ya ambil filsafat lagi. Kemudian di S3 ambil filsafat lagi. Filsafat itu penjurusannya ya. Karena memang fakultas ya, kalau S1 itu fakultas usuluddin dan filsafat. Prodinya adalah akidah dan filsafat Islam. Itu kira-kira. S2 prodinya, program studinya adalah Islamic Studies, tetapi konsentrasinya adalah filsafat dan pemikiran Islam. Pun dengan S3. Jadi fakultasnya adalah Islamic Studies, ya, pengkajian Islam. Kemudian fakultas prodi penjurusannya adalah filsafat dan pemikiran Islam. Oh, jadi filsafat itu prodinya ya Pak? Prodinya. Kayak yang ketiga, kenapa Bapak selalu jadiin One Piece sebagai analogi ajaran Pak? Oke, jadi misalkan dalam konteks kenapa One Piece gitu kira-kira. Iya. Nah, One Piece dalam konteks pengajaran itu gitu ya. Karena memang bahasa-bahasa filsafat yang secara teknis mungkin teman-teman tidak paham. Misalkan saya belajar mengajarkan teman-teman tentang alat mengetahui intuisi. Dimana kalau dalam sistem pengajaran filsafat, intuisi itu kan menjelimet. Cara menjelaskannya pusing gitu. Terus aku analogikan, pernah lihat Usop nggak ketika di Diadrosa gitu. Dia bisa melihat dari jarak yang sangat jauh tentang objek yang sebenarnya oleh orang lain tidak dilihat. Gitu. Nah, maka kemampuan Usop gitu kira-kira dalam melihat objek paling jauh yaitu Luffy pada waktu itu, yaitu bagi dalam analoginya adalah kemampuan dari intuisi dia yang aktif. Dalam One Piece konsepnya adalah konsep haki. Kayak gitu. Itu yang pertama. Kalau dalam filsafat ya. Misalkan kalau dalam pengajaran sastra populer, kan saya juga ngajar sastra populer loh gitu ya. Waktu itu ya One Piece mungkin satu di antara sastra luar negeri ya, Jepang khususnya yang sangat populer. Bahkan usianya lebih dari 25 tahun. Penggemarnya juga banyak. Maka menonton dan membaca One Piece itu merupakan satu di antara cara teman-teman prodi sastra, mahasiswa sastra untuk mengembangkan imajinasi. Kira-kira seperti itu. Kenapa banyak imajinasi di One Piece? Oh ada manusia karet, ada manusia mochi, gitu, ada manusia api, ada manusia es. Gitu. Itu kan dalam secara dunia nyata nggak mungkin. Iya, tetapi dalam dunia imajinasi itu dimungkinkan keberadaannya. Dan kemungkinan anak-anak juga tahu ya Pak cerita One Piece. Yes. Dan memang fakultas sastra mahasiswanya itu dituntut untuk mengembangkan imajinasi kan. Iya, betul. Bikin puisi, merangkai kata, bikin lirik lagu, bikin cerita Drama. naskah film, drama, gitu ya, menggambar dan lain sebagainya. Gitu. Apalagi? Sudah Pak, segitu aja. Oke, makasih, iya, Pak. sama-sama. Penasaran dengan sosok Pak Dani? Ayo masuk Sastra Indonesia Unpad!